Ya, selamat datang di UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Saya Yasir Riyadi. Pada kesempatan kali ini, di episode yang sangat spesial, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, hari ini kita kedatangan KKBP Dr. Haji Danang Joko Karyanto. Selamat siang, Pak Dadang. Panggil Pak Dadang, berarti ya? Ya, selamat siang, baik. Apa kabarnya, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Mungkin boleh cerita sedikit perkenalan Bapak dari awal sampai saat ini. Mungkin boleh diceritakan untuk teman-teman ke Jambi. Siap. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Momentumnya bagus. Karena mengapa pendidikan saya menganggap ini perlu? Yang pertama adalah kita ini kan punya moto hidup untuk bermanfaat kepada orang lain. Artinya ini kita manfaatkan untuk memberikan edukasi atau penerangan kepada masyarakat. Pertama karena saya memang ada di Direktorat Bimas. Nama lengkap saya KBP Dr. Danang Joko Karyanto. Kebetulan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan program doktoral saya di ilmu kependidikan. Namun sebelumnya kami informasikan kebetulan saya juga alumni Universitas Terbuka, dan kami bisa menyelesaikan untuk sarjana ilmu politik pada tahun 2014. Ya selebihnya kami hukum dan pendidikan juga ada di perguruan yang lain. Yang pertama tentunya kenapa saya tertarik untuk menekuni dan menyelesaikan ataupun menempuh studi di UT. Sebetulnya saya sudah sarjana duluan. Nah, kenapa saya terinspirasi untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di UT? Pertama, kebetulan pada waktu itu saya kan bertugas di Direktorat Polisi Perairan, yang rata-rata personel saya mengambil program studi UT. Sosial politik, terus ada beberapa studi yang lain. Nah, kewajiban kita sebagai seorang leader atau pemimpin tentunya memberikan motivasi kepada para anggota dan staf bawahannya agar mereka termotivasi untuk segera menyelesaikan. Caranya bagaimana? Seorang pemimpin itu kan harus bisa berempati, merasakan keluh kesah, dukanya mereka menempuh studi. Saya tidak akan bisa bercerita kalau saya tidak mengalami sendiri. Betul. Caranya bagaimana? Tentunya caranya saya juga menjadi mahasiswa UT. Nah itu pada saat itu ada program dari Polda bahwa untuk bintara tertentu yang memenuhi kriteria dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Kebetulan ada program UT yang rata-rata sebagian besar bintara saya yang dari polisi perairan itu sedang kuliah di Universitas Gajah ini. Nah, kemudian saya juga sama personel saya juga, sekalian Bapak didaftarkan juga. Kemudian kenapa tertarik untuk itu? Ya saya pengen merasakan suka duka kalian. Apa yang kalian lakukan tentunya pada saat mungkin siapa tahu ada faktor tertentu yang saya bisa menjelaskan ke pimpinan di atas lagi ke keberadaan kalian atau ketidakhadiran kalian sehingga ada permohonan dari pimpinan berkaitan dengan mungkin kendala-kendala yang kalian hadapi selama menempuh studi. Nah disitulah saya terinspirasi melakukan kegiatan pembelajaran dengan suka dukanya pakai modul, mengerjakan tugas yang harus di-entry data pada hari dan tanggal sekian, yang kemudian kalau kita lihat di hari Senin sudah close, nah itu nilai kosong, ternyata seperti ini. Harus teliti, kemudian harus konsen, berikutnya juga harus memperhatikan. Nah ternyata ini kan berbeda dengan dari perguruan tinggi yang lain. Dan kita sudah terjadwal dan kehadiran pada saat itu belum ada istilah daring atau menggunakan media ini aplikasi dan sebagainya. Tentunya ini saya rasakan berbeda. Itulah akhirnya awalnya karena ketertarikan ingin tahu apa yang ditekuni oleh staf, sehingga saya terinspirasi untuk belajar di UT. Iya, baik, menarik. Berarti Pak Dadang ini sudah melakukan, sudah menginspirasi anggotanya, dan juga mungkin sudah mengetahui semua proses belajar di UT. Nah, kita berbicara dengan profesi nih. Saat ini Bapak sebagai polisi ya. Nah, sangat menarik karena saya sangat jarang melihat seorang anggota polisi itu memiliki
kualifikasi akademik sampai tahap doktor gitu. Mungkin yang pertama kita lihat dulu, apakah dulu polisi ini sebagai cita-cita Bapak waktu kecil? Itu yang pertama. Kedua, kenapa Bapak memikirkan bahwa pendidikan itu penting sebagai seorang polisi sampai level S3? Silakan Pak. Perlu diketahui rekan-rekan pada saat saya dulu selesai dari sekolah SMA sekolah menengah atas, saya dulu itu terinspirasi oleh datuk saya dengan ayah saya ingin sebetulnya menjadi anggota TNI. Oh, iya. Kebetulan saya tertarik untuk menekuni Matra Darat pada saat itu. Darat ya. Alhamdulillah pada tahun 91 kami menamatkan SMA, saya daftar Akabri pada saat itu. Sebenarnya Akabri bukan Akabri kepolisian ya. Iya. Nah, kebetulan dari beberapa seleksi tingkat Korem, tingkat Kodam, lolos sehingga kami berangkat ke Magelang melaksanakan kegiatan briefing. Di sana kan sudah menerima kalau di sana dulu masih perpeloncoan ya. Oke, orientasi sekarang masih pakai baju hitam putih itu misalnya kan seperti sekarang. Di sana sudah seperti ini dan perlakuan itu saya sudah diterima. Ternyata ada faktor kesehatan yang saya harus dikembalikan lagi dari ke Kodam. Pada waktu itu sudah di Akademi Militer di Magelang. Kan zaman sebutannya Akabri tahun 91. Jadi ada sesuatu yang mungkin cita-cita terkenal tidak kami bisa lampaui pada saat itu, sehingga kami melanjutkan studi kuliah kembali. Dan setelah menyelesaikan program studi perkuliahan itu kami mendaftarkan lagi namanya Sekolah Perwira Karir tahun 96. Dan alhamdulillah bisa selesai dan kami alhamdulillah 97 dilantik menjadi perwira karir. Dan ternyata berbeda dengan keinginan kami pada waktu itu ingin mengabdi di Matra Darat. Sama saja saya pikir kami disalurkan ke kepolisian dan alhamdulillah menjadi personel Polda Jambi saat ini. Saya di Direktorat Bimas, tentunya berkaitan dengan masalah penyuluhan, Bintiplu atau Bintipsos, ada istilah kepanjangan pembinaan ketertiban sosial atau pembinaan dan pembimbingan dan penyuluhan masyarakat. Kalau pembinaan ini lebih tepatnya itu fungsinya apa Pak yang dilakukan? Pembinaan ini kebetulan kalau saya di Bintipsos ini kan membawai Binturmas, pembinaan peraturan masyarakat. Mungkin ada sesuatu kaitannya dengan aturan pemerintah daerah dan aturan-aturan yang sudah baku di sini yang berkaitan dengan contoh. Misalnya melaksanakan pesta yang untuk jalan, ya kan, atau mungkin ini salah satu saja. Nah, bagaimana kita menyadarkan masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban sosial. Kalau sudah di top jalan, tentunya menghalangi dari masyarakat yang berkeinginan untuk lewat. Contoh itu salah satunya saja. Kemudian yang berkaitan dengan pembinaan pemuda dan anak wanita, kami sering juga keluar masuk di sekolah maupun kampus. Bahkan terakhir kemarin kami diminta oleh Poltekkes yang ada di Kota Baru untuk memberikan wejangan ada seperti kayak perkuliahan umum lah selama masa orientasi perkuliahan. Tentunya saya bersedia juga karena memang saya membidangi di bidang membawai di bidang pembinaan pemuda dan anak wanita. Mungkin kaitannya dengan kasus yang ada di Rawasari anti narkoba bisa juga kami akan melakukan penyuluhan anti narkoba di sana. Atau mungkin ada beberapa tempat yang berkenaan dengan masalah radikalis. Jadi kami juga harus menyesuaikan diri. Saya berkegiatan untuk ikut sama-sama memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahayanya radikalisme. Seperti itu. Baik. Nah, ini yang menarik Pak Dadang. Ini nanti bisa di-share untuk teman-teman anggota juga ya Mas Ute ya. Pentingnya pendidikan Pak, apalagi Bapak sampai level tertinggi doktor ya. Mudah-mudahan bisa jadi guru besar juga Profesor. Alhamdulillah, kalau nanti Universitas buka meminta saya untuk mengajar di sini, saya siap. Nah, seberapa penting sih Pak pendidikan di kacamata Pak Dadang ini untuk anggota? Karena kan untuk mencapai level sampai S1, S2, bahkan S3 itu pasti butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Terlebih kan posisi Bapak ya sebagai anggota. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak tergerak untuk bisa menyelesaikan studi sampai doktor gitu? Untuk menyelesaikan itu tentunya ada beberapa hal yang memang kita harus sadar dari awal. Tentunya tidak terlepas dari material, psikologi, maupun
kejuangan kita, nilai kejuangan kita. Ya banyak kita korbankan tentunya mungkin perasaan kita, material kita, berkaitan dengan finansial, kemudian waktu. Nah tentunya untuk mengatasi itu dari awal kita harus sadar. Saya juga sampaikan ke anggota saya, kamu harus sadar nih, kalau kamu nanti kuliah jangan pernah pakai seragammu. Kamu harus posisinya di bawah karena guru adalah atau dosen pada level yang tinggi. Nah, tuh Pak, jangan pakai seragam kalau ujian Pak. Itu masalah itu. Jangan pakai seragam, tunjukkan kita bahwa posisi kamu ini sekarang ibaratnya masih menjadi mahasiswa, berarti dosen itu pada posisi yang tertinggi. Artinya ya kamu korbankan adalah perasaan kamu yang mungkin di kantor kamu punya level yang hebat, tetapi begitu di kampus kamu harus sadarkan diri. Kemudian korban material tentunya dimasuki mobil. Kalau dari kemudian saya terima oleh dosen akademi kepolisian kan, saya pernah pendidikan perwira karir di sana, pemantapan. Dimasuki mobil ya Lea, gitu. Orang Jawa kan kayak gitu. Siap. Terjemahkan sendiri, artinya kamu juga harus menyediakan dana biaya yang untuk kesuksesan kamu di dalam menyelesaikan studi. Yang berikutnya korban waktu, artinya waktu itu harus kamu korbankan. Kamu sisihkan waktumu untuk mau membaca, mau melaksanakan tugas, yang kamu harus hura-hura, kamu setel, kamu atur supaya tanpa waktu untuk menyelesaikan studinya. Terus bagaimana pengaruhnya? Tentu pengaruhnya luar biasa. Dengan kita sering membaca buku, kita punya referensi. Tentunya menambah perbendaharaan kita di dalam keilmuan. Terus kemudian mempengaruhi pola pikir kita di dalam membuat suatu keputusan. Dan kalau ketika manajerial kan harus menemukan strategi. Kebetulan saya juga punya beberapa buku yang berkaitan dengan strategi, bagaimana strategi menjadi polisi RW, bagaimana strategi untuk menjadi babin kamtipmas. Jadi kalau kita sudah level manager itu harus berbicara mengenai strategi, strategi untuk pembinaan penyuluhan, ya kan, strategi untuk menjadi misalnya tenaga pendidik yang andal khususnya untuk keilmuan kepolisian. Ya kalau seperti itu, artinya kita tidak bisa berbicara masalah strategi kalau kita tidak punya referensi. Jadi semuanya kita tulis kan perlu ada referensi, karena ilmu itu ada mengkombin dari penemuan-penemuan para ahli, ya kemudian kita menyusunnya, kemudian melakukan penelitian sendiri dan bisa dijadikan rujukan kita untuk menemukan teori baru atau teori kita. Betul. Ini kan Pak. Ini saya menarik karena begini, selain doktor, Bapak juga produktif menulis buku lagi. Nah, ini kan kami sebagai dosen itu kan tridharma, baik itu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, itu salah satu kewajiban. Ini Pak Dadang ini menulis sudah banyak judul buku. Nah, boleh sedikit diceritakan Pak, motivasinya kenapa harus menulis buku? Kadang kok bisa sambil bertugas, buku bisa terbit dan sebagainya. Alhamdulillah kami mendapatkan pengalaman menulis ini sebetulnya tadi saya sampaikan dari awal bahwa di belakang suami sukses tentunya ada pasangan yang hebat pula. Betul. Nah kebetulan ya itu sesuatu yang lumrah ya, karena kita orang lapangan tentunya apa sih buku itu. Bahkan mungkin kalau ditanya berapa persen daripada anggota yang menekuni buku ataupun ingin membaca buku juga persentasenya kecil. Kalau mungkin bahkan mungkin misalnya suruh memilih mau buku atau mau lembaran yang warna merah itu, terjemahkan sendiri, bisa juga tisu, bisa apa tapi pasti tentunya kalau memilih buku enggak, karena apa sih membaca itu kan, itu belum ada kesadaran kalau kita lihat secara umum ya. Jadi kembali lagi ke masalah kenapa kita punya pengalaman. Kebetulan pada saat itu ada Kanwil Kementerian Agama salah satu kota menyelenggarakan kegiatan belajar menulis, belajar membuat naskah, terus bagaimana menyusun dari tahapan-tahapan pertama, mulai dari kata pengantarnya, bagaimana menyusun kata-kata itu, kemudian bagaimana daftar isinya yang bagus itu seperti apa yang idealnya, kemudian moto, halaman moto. Mungkin selama ini kita cuma nulis di buku memori atau apa yang nggak pernah terekspresikan. Jadi hanya sekedar nyimak buku aja ya, sebagai tulisan yang tak berguna.
berikutnya bagaimana mulai dari pembukaannya atau mungkin tahap pertamanya, atau bagaimana menginjak ke masalah isinya, bagaimana juga harus menyusun kaitannya referensi, ya kan, terhadap catatan kaki dan sebagainya, karena mungkin kita mengutip dari tulisan sumber yang lain, terus yang terakhir mungkin penutup dan sebagainya, terus bagaimana kita harus memasukkan referensi buku data pustaka, yang terakhir mungkin kita harus bagaimana menampilkan profil penulis, dan itu harus berapa bait atau berapa halaman, tidak ada ketentuannya. Terus yang terakhir sinopsis atau kesimpulan daripada isi buku itu. Jadi kalau kita mungkin malas baca, tinggal baca aja sinopsisnya itu di halaman mungkin paling belakang atau di cover belakang. Intinya apa sih tulisan ini? Cukup itu. Jadi kalau setebal itu misalnya sekian senti, malas bacanya ada kesimpulannya itu. Terbaca, oh ini kesimpulannya. Itu perlu suatu pelatihan. Nah, pelatihan itu dapat ya memang melalui suatu kursus. Nah, tentunya kembali lagi ke komunitas. Siapa yang mau buka blog itu komunitas, karena tidak spontanitas. Kalau istilah Jawa itu cukup gitu kan, tidak bisa kita temukan. Misalnya di komunitas pekerjaan kita, misalnya di kepolisian, kadang-kadang tidak kita temukan di komunitas lain. Komunitas apa itu? Komunitas guru. Betul, yang dari pelatihan itu guru. Udah saya masuk aja, padahal mungkin yang aneh sih ada polisi mau ikut latihan buat gitu kan. Bagi saya yang aneh sih, saya pribadi aneh gitu kok, kenapa kita mau itu kan. Tapi sudahlah, saya pasrah aja kan, ajar aja. Ternyata asik juga begitu kita dalami, ternyata asik. Nah, terus kemudian kami menerima arahan motivasi dari si coach atau si narasumber. Apa sih yang mungkin pernah saya menjadi pedoman saat ini? Selama kita masih hidup, selama nyawa di kandung badan, tidak ada salahnya kita menekuni dunia literasi, karena itu yang menjadi warisan kita. Kenapa? Isi hati kita, mungkin kata-kata mutiara yang kita simpan di buku catatan yang tak berguna itu bisa dibaca orang lain, tentunya melalui media buku. Buku sekarang tidak harus dalam bentuk buku fisik, juga ada namanya buku elektronik, digital. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Jadi ya contoh saja, ini kebetulan di keluarga kami sendiri, kebetulan ada datuk atau Mbak Kakung lah, di Jawa sudah nenek, nenek atau Mbak Putri kan. Kebetulan alhamdulillah saya bisa mengajak beliaunya untuk menulis. Pada usia, kebetulan beliau berusia 82 tahun. 82 tahun ya. Mbak Putri pada saat itu 78 tahun kalau nggak salah. Jadi saya ajak ke salah satu, kebetulan kabupaten tertentu di Jambi ini yang menyelenggarakan kegiatan itu. Bahkan dinobatkan sebagai penulis paling tua. Saya ajak, ya memang kami tidak bisa memaksa beliau karena sudah sepuh dengan beberapa perbatasan. Tapi yang tidak, beliau sudah muncul keinginan Dato sama nenek tulislah. Suatu saat ini apa yang menjadi isi hati Dato sama nenek ini akan menjadi warisan atau petua buat anak cucu. Oh iya kalau gitu, tapi nanti saya buat coretan, kamu sendiri nanti yang ngetik ya. Jadi pas pada beliau lamar, beliau tulis, kemudian kami tuangkan. Alhamdulillah ada beberapa buku tinggalan beliau yang hampir dua-duanya sudah almarhumah. Dan itu pada beliau meninggal pada saat peristiwa COVID saja. Yang untuk nenek, Mbak Kakungnya hitungannya baru beberapa bulan ini. Meninggal di rumah sakit Siloam. Dan beliau sudah menggulirkan buku masing-masing satu. Wah, di usia 82 tahun. Ya satu untuk Mbak Kakungnya, bagaimana bermain bridge asik. Bridge. Wah, judulnya luar biasa. Terus yang nenek bisa menggulirkan sebuah buku karyanya dengan judul kisah cinta dua suku. Antara suku Minang dengan suku Jawa. Pengalaman pribadi pasti. Pengalaman pribadi, biografi ya. Alhamdulillah itu beliau gulirkan sebelum beliau meninggal dunia. Awalnya tersadarkan bahwa ternyata warisan kita itu bukan karena kita punya tanah, rumah yang hebat, atau mungkin punya mobil. Ya, tentunya tulisan itu yang masih membekas. Karena kenapa? Kalau sudah ada international number book standar itu kan, ISBN-nya itu pasti ada di perpustakaan nasional. Kalau dia misalnya penerbitnya ada di Jambi, perpustakaan daerah pasti punya ada. Gitu. Tergantung dari penerbitnya nanti akan didistribusikan kemana.
Belum nanti kalau misalnya ada memesan, tentunya para masyarakat atau individu tertentu tidak mempunyai, dan soft copy-nya masih ada ya sekarang gitu. Tinggal berapa kali mau cetakan berpesanan masih ada terus. Syukur-syukur bukunya populer kan, royaltinya lebih banyak ya. Kalau itu seperti itu jadinya. Tapi alhamdulillah itu yang saya petik dari pengalaman itu. Terus yang terbersit di pikiran kami, yang sepuh aja mau. Iya. Kenapa kita yang udah nggak bisa? Nah itulah kenapa saya mencoba untuk membuat. Dan berikutnya, kalau saya ikut menerima pelatihan, kita habis ikut kursus di Lendiklat Polri, atau mungkin ikut penataran di mana gitu, terus studi banding di Polda Metro Jaya, atau mungkin ikut pelatihan yang kayak kemarin berkaitan dengan polisi itu yang ada di Pusdik di Mas Bani Biru. Saya punya kendala kalau cuma menghafalkan dan membaca itu mudah lupa. Apalagi kalau misalnya coret-mencoret dengan menggunakan buku notisnya, catatan atau buku sekolah lah. Itu habis kejuruan ataupun kursus ya habis itu berserakan teman. Tapi saya sangat setuju dengan statement hafal kaji karena diulang. Jadi kita membekas karena kita menulis, kita membekas karena ada coretan tangan kita ataupun kita sedang melakukan pelatihan. Jadi tanpa kita sadar itu sampai dengan kita belajar kembali, mulas kembali. Dan di samping belajar kembali, mulas kembali, artinya ada produk. Jadi karena kita ngetik sendiri, karena kita kadang membaca tulisan coret-coretan kita yang sebetulnya seperti sampah, menjadi lebih rapi, teratur, kemudian kita mengedit lagi, proses edit itu sama dengan proses pengulangan belajar. Ya mau tidak mau kita, karena kita harus mengedit supaya kelihatan rapi dan sesuai dengan standar yang kita kehendaki, maka tentunya akhirnya menjadi sebuah buku, dan buku itu menjadi kebanggaan kita. Artinya apa? Kalau ditanya Bapak apa produknya, lucu aja, seorang dokter kalau tidak ada membawa buku, seorang magister pendidikan atau magister hukum, maka produknya tidak ada. Apakah kita hanya cuma mengunggulkan karena kita punya gelar? Tentunya tidak. Nah, pertanggungjawaban sebuah gelar dan akademisi itu kan ada sebuah tadi, ada pengabdian masyarakat, salah satunya bukunya dibaca oleh masyarakat atau mahasiswanya. Nah kalau kita seorang dokter sama sekali kita anti terhadap buku, nah itu yang menjadi pertanyaan why. Jadi intinya kita kalau menunggu dunia akademisi, tentunya kita harus senang juga dengan buku, dan bahkan kita harus buat produk buku. Kenapa demikian? Itu warisan kita, coretan kita bisa membuat orang lain lebih berguna ataupun membuat orang lain menjadi lebih hebat. Nah, itu kan kebanggaan kita. Nah kemudian kalau kita tidak ada di dunia nanti yang dibacakan di buku itu. Karena kita sudah menjadi tulang belulang dan tanah. Ya, tinggal buku itu yang masih tersimpan di perpustakaan atau di museum mungkin ya suatu saat seperti itu, atau mungkin di tempat library kita atau di perpustakaan kita pribadi, mungkin menjadi kebanggaan daripada anak-anak itu. Demikian. Hafal kaji karena diulang itu. Ya, itu harus menjadi prinsip kita. Oke, nah berapa banyak buku yang sudah pada dan tulis sampai saat ini, dan mungkin ke depan ada beberapa lagi yang Bapak akan tulis? Saya ini kan sadar untuk membuat suatu produk dan membaca ini kan agak terlambat. Sadarnya terlambat tapi udah jadi buku ya? Sadarnya terlambat. Sudah bekerja baru dan seperti itu, karena kita memang operasional ya lapangan. Jadi kadang-kadang dijadikan alasan tahun-tahun operasional lapangan terus seolah-olah semuanya sikapnya seperti lapangan semua. Jadi nggak bisa seperti itu kan. Orang lapangan mungkin punya pengalaman itu harus dikuliahkan dalam sebuah naskah. Nah tentunya alhamdulillah kami sudah membuatkan 15 judul buku. 15 Pak? Dalam jangka waktu berapa tahun Pak? Rentannya ini kalau nggak salah ini sekitar mulai dari 2017. 2017, berarti setahun tuh produk 3-4 buku aja tuh. Luar biasa sekali. Karena saya dapat pembekalan dan penyadaran itu mungkin 2017. Kedua bertiga 15 judul. Iya. Dan ke depan ada berapa judul buku lagi kira-kira yang Bapak akan? Kedepannya masih 2 buku lagi. 2 buku lagi yang sudah proses. Kebetulan yang terakhir kemarin, yang barusan kami kirimkan ke ada rekan-rekan yang ada semacam perkumpulan IKAL Lemhanas. Kami kemarin juga mengirimkan naskah ontologi, nulis buku rame-rame dan para pemerhati masalah wawasan kebangsaan untuk generasi muda yang menerbitkan dari dia IKAL Lemhanas. Judul saya adalah Generasi Z
penting untuk mengetahui tentang makna dan arti Garuda Pancasila. Oh, itu ontologinya. Ya. Tetap saya tulis bersama dengan ibu juga. Oh, tetap tulis. Jadi selama kami menulis nada selalu ada dua nama itu. Oh, oke, biasa. Nama saya dan nama ibu. Oke. Kenapa demikian? Saya punya prinsip itulah kan laki-laki hebat pasti ada wanita yang hebat pula. Wah, keren. Nah, teman-teman itu Jambi coba Pak Dadang ini 15 judul buku ditulis dari 2017. Pasti teman-teman nggak bisa produktif ya. Kita contoh daripada. Baik, saya masuk ke pertanyaan terakhir Pak Dadang. Iya. Kira-kira kesan dan pesan apa serta harapan untuk mahasiswa kita di UT Jambi, khususnya untuk teman-teman anggota. Nah, mungkin Pak Dadang bisa ini sedikit. Kalau untuk rekan-rekan Bintara atau Tamtama mungkin ada, bukan mungkin, memang ada pengaruhnya terhadap penjenjangan kepangkatan maupun sekolah karir. Bagi kami untuk pamer ya bukan berarti tidak ada, tapi kami sudah pada level yang sebetulnya hanya sekolah-sekolah kedinasan saja yang dipertimbangkan. Kalau sekolah umum mungkin bukan tidak ada pengaruh, tetapi ya tentunya pengaruhnya untuk mindset kita, pola pikir kita, strategi yang harus kita gunakan dalam pekerjaan. Tapi untuk rekan-rekan Bintara khususnya anggota saya, Anda tetap harus punya optimis dalam menyelesaikan studi khususnya mungkin di universitas terbuka. Karena kenapa demikian? Waktu luang Anda itu banyak. Di sela-sela beristirahat bisa membaca baik itu buku fisik maupun buku elektronik. Kemudian penugasan tertentu juga menggunakan media. Ya kan tentunya ini sangat mudah bagi Anda untuk belajar dan menambah wawasan. Yang berikutnya tentunya mungkin ada tatap muka, bisa dipakai sebagai media komunitas. Dan kita ini sebagai anggota kepolisian ini tidak hanya bangga terhadap internal organisasi, tetapi juga harus mengenal beberapa masyarakat, komponen masyarakat yang beraneka warna, baik itu suku, agama maupun komunitasnya. Bertemu dalam suatu wadah. Ikatan mahasiswa UT ataupun alumni UT kan itu. Terus yang berikutnya tentunya kalau Anda sebagai Tamtama Bintara kan tentunya untuk penjenjangan untuk mendapatkan sekolah inspektur yang kebetulan ada nilai poinnya ya. Kalau di buku yang PNS ini ada poinnya, kalau sudah membuat buku poinnya 4 itu. Untuk naik pangkat. Tapi kalau untuk di Polri belum ada. Terus apakah itu terus kita tidak berkarya? Nah, motivasi kita ubah. Kita ubah bukan cuma untuk mengejar poin, tapi bagaimana kita mengejar yang namanya kualitas diri. Jadi kalau kita nggak mau belajar, nggak mau menempuh studi akademis, tentunya kualitas kita juga tidak ada peningkatan. Ya kan? Misalnya Anda nggak tahu tentang istilah tertentu dalam mata kuliah tertentu, Anda tidak ngerti bagaimana cara menyusun penelitian, Anda nggak bisa berpikir secara proporsional bagaimana menyikapi suatu kasus masalah. Itu ditemukan di dalam sebuah studi atau di dalam dunia kampus. Tapi terus kalau misalnya nanti ada anggota yang berpendapat gelar sepanjang itu tidak nampak paket Pak, nggak usah putus asa. Karir kita tidak ditentukan karena kita harus menempuh jenjang karir di dalam suatu organisasi internal kita. Suatu saat kita akan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin Anda selesai purna tugas bisa menjadi anggota legislatif, mungkin Anda bisa ikut dalam arena politik, mungkin Anda bisa berkecimpung di dunia perkampusan, menjadi seorang pendidik, atau mungkin dalam banyak bidang lain. Jadi kita tidak perlu melihat dalam satu perspektif yang sempit. Jadi kita berasumsi bahwa suatu saat kita akan berkarya pada dunia lain, lembaga lain, dengan suatu tekad bahwa kita berkeinginan untuk berbuat pada masyarakat. Ya, baik. Luar biasa sekali tadi akhir dari Pak Joko. Pak Dadang ya, Pak Joko. Ini menginspirasi sekali, selain tulisannya cukup banyak, jenjang stratenya sampai doktor. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman di UT Jambi, khususnya para anggota ya. Ya. Mungkin itu saja, Pak Dadang. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman di UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi pada episode berikutnya. Saya Siryadi, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.